Suami yang baik itu dia yang menjadi kepala keluarga, dan istri yang baik itu dia yang menjadi jantungnya keluarga. Suami jadi kepala keluarga, istri jadi jantungnya keluarga. Meski yang muter leher suami adalah istri biasanya. Jantung sampai muter leher, Pak Haji. Istri yang jadi jantungnya rumah tangga itu ya bidadari sorga. Tapi memang bila istrimu ingin jadi bidadari sorga, maka jadikanlah rumah tanggamu itu seperti sorga. Karena bidadari sorga tidak akan tinggal di neraka. Ya, perawatan bidadari sorga itu suami care, diantaranya rekening care, skin care, shopping care, healing care. Kalau suami cukup press care. Dikerok. Dikerok. Dikerok suami. Kembali, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu insya Allah dengan bimbingan wahyu. Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. 2025 Pak Jang. Tahun yang berisik. Nggak kerasa, 300 hari lagi 2026. Pak Jang, kalau kata anak Gen Z atau Gen Alpha sekarang tuh, wishlist untuk tahun ini apa Pak Jang? Kira-kira? Beres proyek. Sama berarti kalau gitu. Kalau Breno Pak Haji gak muluk-muluk, bertambah-tambah kebaikan saja. Oke, betul. Seperti fakultas dakwah yang menambah kebaikannya karena meminjamkan lab fotografinya untuk kita Pak Haji. Ya, Kulkas kali ini kerja bareng antara lab fakultas dakwah dan komunikasi yang semakin smart ya. Semakin smart. Dengan ya. inspiratif tentunya. Oke, gitu. Nah, berbicara kebaikan Pak Haji, ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini tentunya Pak Haji ya. Terkait kebaikan itu sedikit saja. Kenapa kebaikan harus sedikit? Kebaikan itu sedikit saja. Kebaikan itu sedikit saja. Oke Gini, Pak Jang, kenapa topik ini diangkat dan tentunya Pak Jang punya catatan terkait topik ini, silakan. Gini, esensi hidup itu dalam petunjuk Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Benar. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang produktif dalam kebaikan. Karena itu dalam petunjuk Al-Baqarah 148 ada kata dinamis menurut saya, pastabikul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Dari spektrum yang terkecil saja di keluarga. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Suami yang baik itu 1 pengusaha, 2 punya mobil, 3 bisa diajak dadakan. Takut bulat. Diajak dadakan, nggak tahu lagi ada kerjaan atau enggak. Pokoknya dadakan bisa, itu baik. Suami yang baik itu dia yang menjadi kepala keluarga, dan istri yang baik itu dia yang menjadi jantungnya keluarga. Suami jadi kepala keluarga, istri jadi jantungnya keluarga. Meski yang muter leher suami adalah istri biasanya. Jantung sampai muter leher Pak Haji. Istri yang jadi jantungnya rumah tangga itu ya bidadari sorga. Tapi memang bila istrimu ingin jadi bidadari sorga, maka jadikanlah rumah tanggamu itu seperti sorga. Karena bidadari sorga tidak akan tinggal di neraka. Ya, perawatan bidadari sorga itu suami care, diantaranya rekening care, skin care, shopping care, healing care. Kalau suami cukup press care. Dikerok suami. Kembali Mak, ya bahwa esensi hidup itu adalah
kebaikan. Kontestasi dalam kebaikan. Pertanyaannya, apakah indikasi kebaikan bagi seseorang itu? Indikasi kebaikan. Kata para ulama kontemporer, pertama masunatul ibadah. Mang Bren disebut baik kalau terjaga ibadah. Oke. Pertanyaannya, terjaga ibadah hari ini? Kalau terjaga, baik. Yang kedua, kita berada dalam terminal baik jika masunatul adabi. Terjaga etika, terjaga tata krama, terjaga moralitas, terjaga akhlak. Itu orang baik. Lalu, yang baik itu yang ketiga adalah masunatus sihah, terjaga kesehatan. Ya, mun keur cager beteng, waras badan, tiis ceulih, herang panon, itu tanda kita sedang baik. Sehat, baik. Baik. Ya, Kemudian yang keempat, orang baik yang sedang baik itu adalah masunatur roja. Orang yang terjaga harapan. Harapannya. Bila hari ini kita sedang terpuruk, lalu masih ada harapan, besok kita akan bangkit lebih baik, itu kita dalam keadaan baik. Oh, jadi masih ada harapan. Harapan. Oke. Lalu kita disebut hari ini baik ketika masunatun najah, terjaga prestasi. Prestasi. Maksud terjaga prestasi itu dinamis, hidup kita itu progresif. Nah, kulkas kali ini ingin ngobrol bahwa segala sesuatu itu ada induknya. Oke, termasuk dalam kebaikan, ya. Hingga kita nanti akan bicara apa sih induk dari ibadah itu? Ibadah itu. Apa sih induk dari tata krama itu? Apa sih induk dari kesehatan itu? Apa induk dari harapan itu? Termasuk apa induk dari prestasi itu? Prestasi itu. Ya, sebab segala sesuatu kan ada induknya. Induk. Oke, jari ada Induk. ibu jari. Kalau kota, Ibu kota. Kalau pertiwi, Ibu pertiwi. kalau negara, Ibu negara. kalau suri, Ibu suri. kalau rumah tangga, Ibu rumah tangga. Kalau susu, ibu Ibu susu. susu. Ada yang disebut ibu susu. Jadi emaknya dari para pencinta susu, tanpa kaleng dan tanpa gelas, ya gitu. Kan akhirnya kan sudah aku duga. Jadi itu Mang, ya, bahwa kita itu hidup untuk pastabikul khairat. Ada induknya Pak. Ada Haji, ya. induknya nanti kebaikan itu. Nah, kalau gitu langsung saja indikasi kebaikan pertama itu kan adalah ibadah. Pak Terjaga Haji. ibadah. Lantas bagaimana kita menjaga ibadah tersebut, Pak? Oke, masunatul ibadah, terjaga ibadah. Jika Mang Bren hari ini terjaga ibadah mahdohnya, itu baik. Terjaga ibadah ghair mahdohnya. mahdohnya. Yang mahdoh sedang terjaga, maktubahnya terjaga yang wajib. Kemudian mandubah yang sunatnya juga terjaga. Itu kita sedang berada kondisi terbaik. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita menjaga ibadah? Nih kata para ulama, ada statement aslul ibadati, induk dari segala ibadah itu adalah al-qalilu minadz-dzanbi, sedikit berbuat dosa. Berbuat dosa. Jadi kebaikan itu sedikit saja. Kalau kita ingin terjaga ibadah, sedikitlah berbuat dosa. Percuma kita sekarang rajin sholat malam, tapi dosanya juga banyak. Percuma kita banyak infak sedekah, tapi maksiatnya juga banyak. Iya, iya. Jadi induk dari segala ibadah itu adalah sedikit kita berbuat dosa. Kenapa harus sedikit berbuat dosa? Kata Ibnu Qayyim gini, Mang. Idza adnabal abdu dzanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Jadi gini, ketika Mang Bren berbuat dosa, maka itu akan jadi titik hitam dalam hati kita. Sekali berbuat dosa, satu titik hitam. Dua kali berbuat dosa, dua titik hitam. Terus berbuat dosa, semakin hitamlah hati kita itu. Hitam hatimu, hitam pula nasibmu kawan. Itu ya. Ini Iwan Fals. Lagu tentang Utopia. Tahu aja nih OI. Kedua, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Masih nih kata Ibnu Qayyim, fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Yakdifuhullahu fil qalbi, yang Allah masukkan ke dalam hati kita, wal maksiyatu, dan dosa yang kita perbuat
tutfi'u dzalikan nur, akan memadamkan cahaya atau menutup masuknya cahaya ke dalam hati kita. Jadi menutup cahaya kepada Cahaya hati kita. Allah pada hati kita itu akan padam dan tertutup karena dosa kita. Karena itu kita tidak akan pernah punya ilmu. Karena tadi setiap titiknya hitam terus Pak Haji ya, benar. Tidak hanya itu, kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yukhramur rizqa bidzanbi yusibuhu, dia itu akan terhalang rizki yang Allah berikan pada dirinya karena dosa yang diperbuatnya. Rizki dosa menghalangi rizki. Jadi begini, sedikit saja kita berbuat dosa itu, ya, jangan terlalu banyak. Sebab ketika kita sedikit berbuat dosa, maka rezeki akan mudah masuk ke dalam diri kita. Sementara ketika kita banyak berbuat dosa, tidak akan pernah kita merasakan rezeki dari Allah. Sebab kata Rasulullah tadi, seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Gitu. Jadi ibadah kita kalau banyak dosa tidak akan berbanding lurus dengan datangnya rezeki pada diri kita. Bahkan begini, sebagian ulama salaf pernah berkata, ini la a'sillaha, saya itu pernah berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Apa efeknya? Fa'arodalika fi khuluqi dabbati, itu ternyata ngaruh pada perangai binatang peliharaannya. Bisa gini ya? Bisa. Aman berbuat dosa, punya burung kan, tentang peliharaannya aman, gitu ya. Lakbet. Mang Dado punya kucing, misalnya Fajar Gogok. Ya. Nah, binatang peliharaan kita perangainya akan buruk karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu simpulan dari para ulama salafus sholihin. Generasi salafus sholihin. Tidak hanya itu, wamroati, dosa itu juga ngaruh pada perilaku buruk istri. Ya, jadi ucing yang kita miliki kalau kita berbuat dosa, kelakuannya juga gogok. Perangkainya. Manuk juga gogok. Ngamik marah ke manuk kan, balik gitu. Lauk hese dipancing. Ya, pokoknya segala dosa yang kita perbuat itu akan membangun karakter buruk pada lingkungan kita. Oke, biar nggak panjang, kembali bahwa apa yang harus kita lakukan agar terjaga ibadah kita? Aslul ibadati al-qalilu minadz-dzanbi, induk dari ibadah itu sedikit berbuat dosa. Sedikit berbuat dosa. Oleh karena itu Sobat Ngadem, yang istrinya tuh Masya Allah susah diatur mungkin kemungkinan besar banyak dosa suaminya ya Sobat Ngadem. Oke Pak Ajang, indikasi selanjutnya, indikasi dari kebaikan itu salah satunya adalah menjaga etika dan tata krama Pak Ajang. Nah, masunatul adabi, terjaga etika dan tata krama. Bagaimana menjaga tata krama dan etika tersebut Pak Haji supaya menginduk kepada kebaikan tadi? Jadi kita disebut baik kalau terjaga etika dan tata krama. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga tata krama itu? Saya punya postulat lagi, kata para ulama, aslul adabi, induk dari tata krama, induk dari etika, induk dari akhlak, induk dari moral, al-qalilu minal kalami. Sedikit bicara. Sedikit dalam bicara. Gitu. Orang yang banyak bicara, apalagi bobot kualitatifnya dalam bicara itu hilang atau tidak ada, itu cerminan dari bobroknya akhlak kita. Jadi tukang banyak omong, kepalanya itu kosong. Akhlaknya kopong, ngomongnya songong, hidupnya rempong. Makanya dulu kan Gus Dur pernah mengkritik pada orang yang repot, banyak ngomong gitu. Kata Gus Dur, segitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Dan sekarang terbukti ketika Gus Dur sudah wafat, segalanya jadi repot di kita ini. Ya. Orang yang banyak omong itu seperti geluduk tanpa hujan. Ngomong, hayo. Terus kan gini Mang, makanya kenapa kita harus jaga sedikit kita dalam bicara, karena ada postulat kan, kalau pedang melukai tubuh, banyak dokter di puskesmas yang bisa jadi penyembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, sangat sulit mencari dokter di rumah sakit yang bisa mengobati. Ya, maka ketika kita sedikit dalam bicara, itu akan terjaga etika dan tata krama kita. Tata krama. Lalu kata Rasulullah begini, Allah itu marah, Allah itu bendu, Allah itu tidak ridho pada 3 golongan.
Mana golongan yang tidak diridhoi Allah? Pertama, kila wa kola. Mereka yang banyak ngomong. Kila wakola. Harga naik diomongkeun, harga turun diomongkeun, beas aya diomongkeun, beas eueuh diomongkeun, hayo, hingga kita sekarang sedang berada pada fase kebisingan yang luar biasa. Ya, kila wakola adalah orang golongan yang dibendung, dimarahi, tidak diridhoi oleh Allah, dan dibenci oleh Allah. Golongan yang kedua siapa? Wakasrotus soal. Yang dibenci oleh Allah tuh mereka yang banyak nanya. Ya Allah, ya Robbi, ini ditanya, itu ditanya, dia ditanya, segalanya serba ditanya. Gitu, padahal tidak penting amat. Betul. Atau juga ada yang bilang wakasrotus soal tuh memperpanjang masalah. Jadi memperibet. Jadi gini, kalau ada masalah segera selesaikan, tong diperpanjang. Ya. Sebab semakin panjang masalah, semakin panjang penderitaan kita. Semakin panjang penderitaan kita, khawatir semakin jauh kita dengan Tuhan kita. Jadi kalau punya masalah, selesaikan. Orang rese. Jangan sampai amang mau berangkat kerja masih ada masalah dengan nyonya. Selesaikan dulu masalah itu. Ya. Makanya sekarang Anjeli. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mali, yang tidak diridhoi oleh Allah itu adalah mereka yang membuang-buang harta. Suatu ketika gini, hambur harta. Rasulullah itu pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, maukah aku beritahu tentang kunci semua perkara itu? Kata Mu'ad bin Jabal, tentu ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Kuncinya gitu. Kuncinya itu kuffa alaika hada, jagalah oleh engkau ini. Rasul bari menunjuk bibirnya. Ada, gitu kan? Lisan, jagalah lisan. Sebab lisan adalah kunci segala kebaikan, sekaligus juga lisan kunci segala keburukan. Oke. Jadi hidup kita harus punya etika, sebab innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sementara induk dari segala kebaikan atau induk dari segala etika itu al-qalilu minal kalam. Sedikit dalam bicara. Sedikit dalam bicara, Pak Jaang. Nah, sekarang Pak Jaang, adakah teori yang mengatakan kalau kata-kata itu cerminan dari tata krama atau etika kita, Pak Jaang? Banyak sekali, Mang, dalam psikologi itu teori yang mengatakan bahwa kata-kata kita adalah cerminan dari etika. Misalnya teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, ini terkenal di psikologi. Dulu lagi kuliah, dosen kita ya. Nah, begini kata etika itu berkembang melalui tahapan-tahapan perkembangan moral, di mana kata-kata dan argumen etis memainkan peran penting dalam sistem moral. Singkatnya begini, kata-kata adalah wujud konkret dari tata krama dan etika. Kata-kata yang kita lontarkan itu wujud konkret dari tata krama dan etika kita. Kedua, ada teori komunikasi dari Recall for Recall. Kata beliau begini, kata-kata bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk membentuk karakter sekaligus gambaran moral seseorang. Jadi dalam berkata-kata itu adalah gambaran dari moral kita. Saat kita berkata-kata itu cermin bening dari akhlak seseorang itu. Maka dikuatkan kembali, misalnya ada teori dialogis dari Martin Buber. Kata dia gini, kata-kata dalam dialog memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan etis antar individu. Kata-kata mencerminkan nilai etika dalam interaksi. Dia garis bawahi lagi, kata-kata adalah cermin bening dari moralitas seseorang. Jadi terlalu banyak saya kira teori yang menyatakan bahwa kata-kata adalah cerminan dari etika. Betul. Bahkan kata Rasulullah begini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang iman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ya, ingat, sedikit bicara bahkan diam, ketika tidak bisa bicara baik itu ada nyebut diam itu adalah emas. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata gini,
ida tammal aqlu naqasal kalamu. Wah, keren. Ida tammal abdu naqasal kalamu. Bila sempurna intelektualitasnya, maka akan berkurang omon-omonnya. Jadi mereka yang banyak omon-omon belum sempurna intelektualitasnya. Belum sempurna intelektualitasnya. Oh, jadi seperti itu Pak Jiang ya. Jadi ketika kita sedang baik, tentunya kita itu lagi terjaga etika dan tata krama kita. Lewat tadi sedikit bicara gitu. Nah, ini Pak Jiang masih panjang sebenarnya ya bahasan kita. Dan tentunya Sobat Ngadem akan dilanjutkan di part 2-nya Pak Jiang. Tapi sebelum part 2, saya ingatkan kembali bahwa esensi hidup kita itu adalah pastabikul khairat. Kita disebut baik pertama bila masunatul ibadah. Terjaga ibadah kita. Agar terjaga ibadah, aslul ibadati al-qalilu minad danbi. Induk dari ibadah itu adalah sedikit berbuat dosa. Yang kedua, kita disebut baik itu masunatul adabi. Terjaga tata krama, akhlak atau etika kita. Dan aslul adabi al-qalilu minal kalami. Sedikit kita dalam berbicara. Nanti di next episode kita akan bicara persoalan kebaikan yang lainnya atau induk kebaikan yang lainnya. Mulai dari terjaga apa aja Pak Haji, spill dulu dong. Oke, insya Allah berikutnya kita akan bicara tentang masunatus sihah, terjaga kesehatan kita, masunatul roja, terjaga harapan kita, dan masunatun najah, terjaga prestasi kita. Oke, kata-kata ngadem nih. Langsung aja Pak Haji sikat. Ya. Bang Kevin sikat dong. Oke. Ada yang sibuk ceramah tentang tuntunan ibadah sesuai sunnah. Saking sibuknya mengkritik, berdebat dan menghujat, sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk ibadah, walau hanya yang sunnah. Ada Pak Jiang yang kayak gitu. Tata krama bermula dari hati yang terjaga. Diekspresikan dalam perilaku yang mulia. Dan senjata ampuh untuk menaklukkan hati siapa saja. Hati Mang Dado, hati Pajar, hati Sobat Ngadem akan takluk oleh tata krama. Dan induk dari tata krama sedikit saja dalam berbicara. Itu sajalah kata-kata ngademnya 2. Sisanya di episode yang akan datang. Siap, semoga ada hikmahnya untuk Sobat Ngadem semua di rumah ya. Terkait kebaikan ini Pak Haji tadi ketika kita kebaikan tentunya ada step by step terkait terjaganya kebaikan tersebut Pak Haji. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber lain, karena di kita itu gudangnya para ilmuwan, cendekiawan, dan para ulama yang mumpuni. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Aang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah kontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tetapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.